Shalom, selamat pagi, salam berjumpa kembali, salam sehat dan salam sehati. Pagi ini kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Firman Tuhan luar biasa. Pada pagi ini kita akan sama-sama belajar dan saya mengangkat satu tema, orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Dalam pembacaan kita di Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 12, di situ dikatakan bahwa siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ini adalah kalimat tanya yang ditujukan kepada semua orang yang membaca firman Tuhan ini, semua orang yang merenungkan, bahkan yang mendengar akan firman Tuhan ini. Tentunya jawaban daripada firman Tuhan ini tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan, tergantung dari penilaian Tuhan bahwa siapa yang takut akan Tuhan. Tentunya suatu kerinduan buat kita semua bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau hidup kita senantiasa berkenan di hadapannya. Kita mau hidup terus takut akan Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mampu. Pada kenyataannya kita tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita ini. Seringkali kita jatuh bangun. Tetapi satu hal, bahwa mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Sama-sama mau meminta, memohon urapan Tuhan supaya dimampukan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang takut akan Dia. Dari pembacaan kita tadi di ayatnya yang ke-12 bagian B, di situ dikatakan bahwa kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, yang pertama bahwa Tuhan menentukan atau Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di dunia ini kita hidup dalam pilihan, atau hidup ini adalah pilihan. Kita menentukan yang mana yang harus kita pilih. Kita mau pilih yang baik atau kita mau pilih yang jahat. Itu tergantung dari kita. Jadi hidup ini adalah pilihan. Dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa ada dua jalan. Ada yang lebar, ada yang sempit. Tergantung di yang mana kita mau harus pilih. Kalau kita memilih jalan yang lebar, jalan yang tanpa tantangan, jalan yang kita bebas untuk bisa masuk, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Tapi jika kita memilih jalan yang sempit, yang kita mungkin penuh dengan tantangan, kita penuh dengan air mata, kita penuh dengan keringat, kita penuh dengan pengorbanan untuk bisa masuk ke dalam jalan yang sempit itu. Tetapi kita tahu bahwa jalan yang sempit itu ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Firman Tuhan tadi katakan bahwa jika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan memberikan kita hikmat jalan mana yang kita harus pilih. Tentunya kalau kita takut Tuhan, pasti kita mendapat hikmat dari Tuhan bahwa yang harus kita pilih adalah jalan yang sempit. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak air mata pengorbanan, tetapi kita tahu bahwa lewat semua itu Tuhan akan perhitungkan. Satu hal, ketika kita sungguh-sungguh kita takut akan Dia, maka kehidupan kita di hari yang akan datang, kita akan mendapati kehidupan yang kekal. Nah, yang kedua, di situ dikatakan di ayatnya yang ke-13, firman Tuhan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Apakah ini artinya bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak pernah mengalami masalah? Hidupnya hanya bahagia, senang, enjoy saja, sukacita saja? Tidak, saudaraku.
Memang semakin kita banyak tahu firman, semakin kita banyak mengenal Tuhan secara pribadi, semakin banyak tantangan yang kita harus lalui, semakin banyak proses yang kita diperhadapkan. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa sekalipun ada pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tapi itu tidak melebihi daripada kemampuan kita, tidak melebihi daripada kapasitas kita. Kapannya sudah lebih, Tuhan yang akan mengambil alih. Ini artinya saudaraku bahwa bukan berarti bahwa orang yang takut Tuhan tidak pernah mengalami masalah, tapi semakin banyak mengalami masalah. Tetapi di dalam masalah itu dia libatkan Tuhan. Tuhan yang menjadi solusi daripada masalahnya. Bahkan dari masalahnya, Yesus yang terbesar. Masalahnya kecil, Yesus yang terbesar. Yesus yang akan menyelesaikan. Dan dia mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Dan dia tetap bersyukur apapun itu. Apapun yang terjadi, dia tetap mengucap syukur. Ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur tetap naik di hadirat Allah. Itu yang dikatakan firman Tuhan, bahwa dia akan menetap. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menetap dalam kebahagiaan. Yang ketiga di ayatnya yang ke bagian B, ayat 13 bagian B, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Luar biasa, anak cucunya akan mewarisi bumi. Apakah ini artinya bahwa yang mewarisi bumi ini adalah anak-anak yang takut Tuhan? Semua anak-anak yang takut Tuhan, dialah yang mewarisi bumi. Kalau saya mau katakan iya, benar firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia akan mewarisi bumi. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur, pemazmur katakan bahwa dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi aku tidak pernah melihat anak-anak yang takut akan Tuhan, atau orang-orang yang takut akan Tuhan, anak-anaknya meminta-minta roti. Ini jaminan buat kita semua yang takut akan Tuhan, bahwa keturunan kita akan dijamin oleh Tuhan. Keturunan kita akan mewarisi bumi ini. Mereka tidak akan turun, tapi mereka akan semakin naik. Mereka tidak akan jadi ekor, tapi dia akan jadi kepala. Apakah mereka semua akan menjadi direktur, menjadi pejabat dan segala macam? Tidak, saudaraku. Tetapi yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, dia akan mewarisi bumi ini. Ketika mereka bicara, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika mereka berbicara, ada karisma Tuhan, ada wibawa Tuhan, ada kata-kata berkat yang keluar dari mulut mereka, dan orang-orang di sekelilingnya akan tunduk. Mereka punya dampak, mereka punya pengaruh dimanapun mereka berada. Ada power yang keluar dari kehidupan mereka. Itulah yang dimaksud daripada kebenaran firman Tuhan, bahwa anak-anak yang takut akan Tuhan, keturunannya akan mewarisi bumi ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang keempat yang didapatkan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, atau kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan, adalah Tuhan bergaul karib dengan orang itu. Dia akan bergaul karib. Tuhan menjadi sahabat. Kalau dikatakan karib, tidak ada sesuatu pembatas, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dirahasiakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Tuhan akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nabi-nabinya sebelum segala sesuatu diputuskan dalam dunia ini. Kalau ada masalah yang akan terjadi dalam dunia ini, sebelum Tuhan putuskan, pasti diberitahu kepada nabi-nabinya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi apakah kita tidak termasuk dengan orang yang takut Tuhan, atau kita termasuk orang yang takut Tuhan? Ini tergantung dari penilaian Tuhan. Karena itu kerinduan kita bahwa kita mau untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, karena ada jaminan, ada janji yang kita akan dapatkan. Kalau Tuhan yang berjanji, pasti dia akan menepatinya. Jadi yang kita melihat perenungan, atau kita sudah mendengar perenungan daripada kebenaran firman Tuhan ini, katakan bahwa orang yang takut akan Tuhan akan
menerima, bahkan Tuhan sendiri yang akan menunjukkan jalan mana yang harus dipilihnya. Yang kedua, bahwa dia akan menetap senantiasa dalam kebahagiaan. Yang ketiga, bahwa orang itu akan, anak cucunya akan dipelihara, anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan yang keempat adalah orang-orang itu akan menjadi sahabat karib dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan segala perjanjiannya akan diberitahukannya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.